大人了，还妄说罪。哼，你，我记得你有一个小男子啊。我在。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-138. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 137. Kemarin Aoki telah didatangi oleh sosok misterius yang mengajaknya untuk bergabung bersamanya dalam menjalankan sebuah misi untuk melenyapkan nyawa Putri Huang. Karena bagaimanapun, ulahnya lah rencana Aoki harus gagal. Berhubung tawarannya itu sangatlah menggiurkan, membuat Aoki memilih mengambil hal itu. Lagi pula dia ingin membuktikan kepada Tetua Bei kalau dia sudah salah membuangnya. Alhasil Aoki berpura-pura menyamar menjadi salah satu pengawal Putri Huang. Sedangkan di sisi lain, Kyushi menyadari ada yang tidak beres. Pasalnya dia melihat adanya salah satu penjaga Putri Huang yang terluka. Untung saja di saat Putri Huang hendak diserang, Kyushi datang di waktu yang tepat. Ia pun berhasil menolongnya. Akan tetapi kekuatan Aoki tiba-tiba saja meningkat berkat pil yang baru saja dia makan. Kini Huang dan Kyushi pun dibuat kerepotan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Akibat formasi pertahanan yang dibentuk mengakibatkan semua penjaga seketika saja pingsan. Sedangkan Aoki sendiri tengah bersiap untuk menghabisi nyawa Kyushi. Dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, baginya semua ini sudahlah selesai. Mereka tidaklah memiliki kesempatan untuk dapat menang dari dirinya. Perlahan-lahan namun pasti, Aoki mulai mendekat ke arah Putri Huang. Dia benar-benar kesal karena ulah Huang lah dia harus kehilangan posisinya di camp Harimau Putih. Jadi pada hari ini dia akan mati. Melihat hal itu, Kyushi bergegas untuk memberikan pelindungan kepada Huang. Sambil menahan tombaknya itu, Kyushi meminta Huang untuk bergegas pergi dari tempat ini. Meskipun telah terluka sangat parah, Kyushi tetap berusaha untuk menekan tombak Aoki. Hanya saja, Aoki memilih untuk tidak menggunakan tombak itu lagi. Dia lalu mendekati Putri Huang sambil membawa tombak yang baru. Kini ia sudah tidak punya pelindung lagi, pasalnya Kyushi sudah terluka cukup parah. Saat jugalah Aoki melancarkan serangan kepada Putri Huang. Untung saja di waktu yang begitu sempit, Sinan datang di waktu yang tepat. Sambil menaiki kura-kura. Selain itu dia juga meminta Huang untuk pergi dari tempat ini. Serangan Sinan barusan belumlah bisa menumbangkan Aoki. Ia yang memang memiliki dendam kepadanya berjanji kalau pada hari ini Sinan akan kalah di tangannya. Karena bagaimanapun Aoki tidak ingin kalah ketiga kalinya. Pertarungan sengit pun telah terjadi di antara mereka. Sedangkan ular ini berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi roh Phoenix segera muncul untuk dapat menghentikannya. Tidak hanya itu saja, namun kura-kura ini langsung saja melahap ular tersebut. Kembali kepada Sinan, yang mana pertarungan di antara ia dengan Aoki bisa didominasi dengan mudah olehnya. Tidak hanya itu saja, dalam satu kali serangan saja, berbagai tombak Sinan dapat menumbangkan Aoki. Kini dirinya pun sudah tidak dapat bergerak lagi. Sinan segera melihat kondisi Kyushi, yang mana dia merasa begitu bersalah karena tidak dapat melindungi Tuan Putri. Sinan tidaklah menyalahkan dirinya karena tanpa bantuan Kyushi, maka mungkin sejak tadi Huang sudah tiada. Sinan memberikannya pil supaya dapat memulihkan kondisinya. Sedangkan dia sendiri segera melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu apakah ada hal yang berbahaya lainnya. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia meminta yang lainnya untuk pergi dari tempat ini.
Selain itu, Ling Wei juga diminta untuk tidak muncul dulu, supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Roh ponik api pun Sinan simpan. Sedangkan kura-kura ini memberitahu kalau ular hitam merupakan peliharaan dari tetua San Yin. Ia menjadi begitu kesal karena orang-orang ini sudah mulai bergerak untuk dapat menghancurkan kerajaan kuno. Mendengar ini adalah perbuatan mereka juga membuat Sinan kesal. Sesaat kemudian, para penjaga pun datang, diikuti juga oleh pangeran ketujuh. Pasalnya dia begitu mengkhawatirkan kondisi kakaknya. Untung saja Huang tidaklah mengalami luka apapun. Sedangkan nasib Aoki tidaklah kita ketahui. Sino berpindah kepada roh kura-kura dan juga ponik api. Mereka memberikan pujian kepada lautan kesadaran Sinan yang begitu luas, padahal dia itu masihlah muda. Roh ponik pun mengingatkan perkataannya karena sebelumnya kura-kura itu tidak terlalu percaya diri kepada Sinan, hingga ia kaget setelah mampu dibangkitkan oleh seorang pria muda. Di tengah pembicaraan itu, kura-kura ini merasa ada yang baru saja lewat, yang mana itu adalah roh kecil dari Sinan. Sesaat kemudian mereka bertemu dengan gadis harta yang mereka panggil sebagai Nyonya Permaisuri. Keberadaannya di sini tidaklah diduga oleh dua roh ini. Mereka pun meminta maaf karena tidak ada niatan untuk mengganggunya. Roh kecil Sinan hampir saja tertimpa oleh tubuh besar kura-kura itu. Untung saja gadis harta segera melakukan sesuatu untuk mengubah mereka menjadi ukuran yang kecil. Sin berpindah lagi kepada Sinan, di mana Huang tidak menduga dengan betapa cepatnya perkembangan kultivasinya. Sinan meminta maaf karena sebelumnya dia ini terlalu sibuk, karena kemarin dia telah menyerap begitu banyak batu mentah dari Xuanwuyi. Hanya saja kultivasinya tidaklah setinggi yang Huang kira, karena ini merupakan sisa-sisa kekuatan dari batu mentah. Huang meminta Sinan untuk tidak terlalu formal kepadanya, jadi bersikap santai saja. Selain itu, dia juga sudah menyiapkan anggur berkualitas tinggi agar bisa memuaskan Sinan malam ini. Huang juga ingat kalau seharusnya Sinan memiliki teman yang juga sangat menyukai anggur. Jadi sebagai rasa terima kasihnya, Huang mempersilahkan Sinan untuk mengambil ruang bawah tanahnya. Melihat semua itu membuat Sinan yakin kalau Miao Miao pasti akan kesenangan ketika melihat semua anggur itu. Ia pun mulai membayangkan Miao Miao yang sedang memohon untuk meminta anggur kepadanya. Karena keasikan membayangkan hal itu, Sinan sampai-sampai tidak sadar kalau Huang terus memanggilnya. Sinan pun meminta maaf, karena selain itu tidaklah mungkin Miao Miao bisa bersikap semanis ini kepadanya. Huang lalu membahas sesuatu yang ingin dia bicarakan kepadanya, di mana ia tidak yakin apakah Camp Macan Putih dan Wandosan telah bergabung. Namun Camp Harimau Putih selalu memiliki rencana tersembunyi. Ia menduga kalau kemungkinan besar mereka tengah mengincar hal-hal penting di makam mendiang kaisar. Sepertinya mereka akan bertindak ketika upacara pengorbanan surgawi dilakukan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Sinan penasaran. Huang kembali menjelaskan kalau sebelum mendiang kaisar meninggal, dia telah meninggalkan sayap dan masker wajah yang memiliki sebuah arti tersendiri. Jadi pada upacara pengorbanan surgawi setiap 1000 tahun, ia bersama ayah dan para saudaranya mulai menyalurkan martial spirit mereka agar bisa terhubung ke sebuah benda. Setelah itu kemudian kultivasi itu akan berubah menjadi roh bela diri rahasia surgawi yang memungkinkan terobosan tanpa hambatan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.